Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, karena semuanya sudah bergabung dalam Zoom meeting ini, pembelajaran akan kita lanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan, Ibu persilahkan dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, jadi silahkan aktifkan mikrofon jika namanya sudah disebutkan. Farhan. Oke. Indah. Ya. Jadi alhamdulillah semuanya hadir. Jadi semoga juga kita semua dalam keadaan sehat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu masuk ke dalam pembelajaran. Nah, materi kita sekarang itu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini kan materi baru karena materi sebelumnya itu persamaan garis lurus. Jadi ini merupakan materi baru yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi kalau berbicara tentang persamaan linear itu di kelas 7 kemarin itu sudah kita pelajari persamaan linear satu variabel. Nah, di sini dapat kita lihat, jadi Ibu menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu persamaan linear satu variabel. Jadi juga untuk mengingatkan kembali tentang materi tersebut. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu AX ditambah B sama dengan C. Nah, di sini coba kita lihat, di sini juga Ibu sudah tuliskan keterangannya. Di sini kan ada X. Nah, X itu apa? X itu adalah variabel. Jadi di sini dari bentuk umumnya yang merupakan variabel itu adalah X. Jadi X adalah variabel. Nah, di depan X itu ada A. Mungkin ada yang bertanya lagi, A itu apa? Jadi, A itu adalah koefisien dari variabel X. Jadi, A itu merupakan koefisien dari variabel X. Nah, sedangkan B dan C itu adalah konstanta. Jadi, dia itu berbentuk nilai. Dia tidak ada variabelnya. Nah, kita melangkah ke persamaan linear 2. Persamaan linear 2 variabel. Jadi, perhatikan bentuk umum dari persamaan linear 2 variabel. Nah, bentuk umumnya itu AX ditambah BY sama dengan C. Jadi, dia itu ada 2 variabel. Nah, variabelnya yang mana? Variabelnya itu X dan Y. Dan misalnya A itu apa? A itu adalah koefisien dari variabel X, dan B itu koefisien dari variabel Y, dan C itu juga sama seperti satu variabel yang tadi, bentuk umumnya C itu juga adalah konstanta, jadi dia itu berbentuk nilai tunggal, jadi dia tidak ada variabel dan tidak ada koefisien dari nilai C itu. Nah, selanjutnya, nah, di sini ada contoh dan bukan contoh dari persamaan linear dua variabel. Nah, coba kita lihat. Di sini ada contoh dan bukan contoh. Untuk yang pertama, dia Y sama dengan 2X. Nah, bisa kita lihat Y itu sama dengan 2X. Nah, di sini kan ada variabel X dan Y. Jadi dia itu merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, coba yang kedua. Y sama dengan 4X dikurang 3. Jadi yang kedua ini juga merupakan contoh dari persamaan linear dua variabel. Karena dia ada dua variabel, yaitu variabel X dan ada juga variabel Y. Nah, coba Ibu tanya, koefisien dari nilai X itu berapa? Ya, benar. Jadi, koefisien dari nilai X itu 4 dan koefisien dari nilai Y itu 1. Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga. A ditambah 2B sama dengan 4. Nah, sama juga di sini ada dua variabel. Jadi, variabel itu tidak hanya berbentuk X dan Y, tapi dia juga bisa AB atau bisa dengan huruf lain. Jadi, nah, di sini dapat kita lihat
koefisien dari nilai B itu sama dengan 2, dan koefisien dari variabel A itu 1. Karena persamaannya kan A ditambah 2B sama dengan 4. Nah, untuk yang keempat, 3M ditambah 4N sama dengan 12. Jadi, persamaan ini juga merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, koefisien dari variabel N itu 4 dan koefisien dari nilai M itu 3. Dan konstantanya itu 12. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bukan contoh dari persamaan linear dua variabel. Nah, coba lihat. Yang pertama, Y sama dengan 3X berpangkat 2. 3X berpangkat 2. Nah, di sini coba perhatikan, di sini kan ada X berpangkat 2. Jadi, Ibu ingatkan atau Ibu jelaskan bahwa persamaan linear itu pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, tidak boleh ada variabel yang berpangkat 2. Karena kalau dia berpangkat 2 itu adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini kan ada 3X berpangkat 2. Jadi, ini merupakan tanda bahwa persamaan ini itu bukan persamaan linear, tapi dia persamaan kuadrat. Nah, untuk yang kedua, Y sama dengan 5. Nah, kalau yang ini tuh dia juga bukan merupakan persamaan linear dua variabel, karena dia variabelnya itu hanya ada 1, jadi Y saja sama dengan 5. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat itu juga sama, karena dia itu dia hanya satu variabel. A, kalau yang keempat itu dia ada variabel XY dan variabel XX. Nah, jadi dia bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, untuk selanjutnya itu tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 metode. Nah, metode pertama itu metode eliminasi. Jadi, kalau kita menggunakan metode eliminasi itu kita akan mengeliminasi salah satu variabel sehingga nilai variabel yang lainnya itu dapat diketahui. Di sini ada contoh. Persamaan pertama itu minus X ditambah Y sama dengan 70, dan persamaan kedua itu 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, jadi ada dua persamaan, dan yang mau kita cari atau yang harus kita dapatkan itu berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Nah, kalau menggunakan metode eliminasi itu bisa kita cari nilai X terlebih dahulu atau bisa mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Nah, kalau kita mau mencari nilai X terlebih dahulu, maka yang kita samakan koefisiennya itu koefisien Y, dan sebaliknya kalau kita mau mencari nilai Y-nya terlebih dahulu, maka kita samakan koefisien X-nya agar mempermudah dalam mencari nilainya. Nah, coba perhatikan. Minus X ditambah Y sama dengan 70, 2X dikurang Y sama dengan 30. Nah, perhatikan koefisien Y-nya. Kan dia itu sudah sama, 1 dan minus 1. Jadi, karena dia sudah sama, maka dapat langsung kita selesaikan menggunakan operasi. Jadi, operasinya itu bisa operasi pengurangan dan bisa operasi penjumlahan. Nah, di sini kan yang mau kita eliminasi itu Y-nya, maka kita perhatikan dulu koefisiennya, plus 1 dan minus 1. Maka kita gunakan operasi penjumlahan, karena dia kan kalau minus 1 ditambah plus 1 ditambah minus 1 itu hasilnya 0, maka kita gunakan operasi penjumlahan. Minus X ditambah Y sama dengan 70, dan 2X kurang Y sama dengan 30. Kita jumlahkan, Y-nya sudah 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 100. Dia minus X ditambah 2X kan X, maka didapatkan X sama dengan 100. Jadi, yang pertama itu kita dapatkan nilai X-nya. Nilai X-nya itu sama dengan 100. Nah, selanjutnya
kan tadi sudah kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 100. Nah, selanjutnya itu kita mau mencari berapa nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y itu kita samakan koefisien X-nya. Nah, coba lihat. Persamaan pertama kan minus X tambah Y sama dengan 70, sedangkan persamaan kedua 2X kurang Y sama dengan 30. Nah, koefisien dari X dari persamaan pertama itu minus 1. Kalau persamaan kedua itu 2. Maka caranya persamaan pertama itu kita kalikan dengan 2, dan persamaan kedua itu kita kali 1. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya persamaan pertama kita kalikan dengan 2, kita dapatkan minus 2X tambah 2Y sama dengan 140. Sedangkan yang persamaan kedua, 2X dikurangi Y sama dengan 30. Nah, di sini kan koefisiennya sudah sama, koefisien X-nya sudah sama, maka kita lakukan operasi penjumlahan. Jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan, bisa kita gunakan operasi penjumlahan, bisa operasi pengurangan. Tapi kita perhatikan dulu bagaimana koefisien dari variabel tersebut. Nah, di sini kan minus 2 dengan positif 2, maka kita jumlahkan. Minus 2X ditambah 2Y sama dengan 140, 2X dikurangi Y sama dengan 30, persamaan tersebut kita jumlahkan. Minus 2X ditambah 2X kan dia hasilnya 0, dan 2Y ditambah minus Y itu Y sama dengan 140 ditambah 30 itu 170. Maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 170. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X-nya itu 100 dan nilai Y sama dengan 170. Jadi itu tadi cara dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, selanjutnya itu metode substitusi. Nah, kalau metode substitusi ini beda dengan metode eliminasi. Kalau metode substitusi, kita itu mengubah salah satu variabelnya. Misalnya di sini. Misalnya contohnya itu kan sama seperti yang tadi metode eliminasi, minus X tambah Y sama dengan 70, dan persamaan kedua 2X dikurangi Y sama dengan 30. Nah, coba kita perhatikan. Nah, kalau misalnya kita mau mencari nilai X terlebih dahulu, maka Y-nya itu kita ubah ke dalam variabel X. Nah, sebaliknya, kalau kita misalnya mau mencari nilai Y terlebih dahulu, maka X-nya kita ubah dalam variabel Y. Nah, kemudian misalnya kita mengambil dari persamaan pertama. Jadi, kalau persamaan pertama dan persamaan kedua itu bisa kita pilih mau ambil yang pertama atau yang kedua. Di sini Ibu ambil persamaan pertama. Minus X ditambah Y sama dengan 70. Nah, kita ubah ke dalam bentuk variabel X-nya, kita ubah ke dalam persamaan Y. Y sama dengan 70 ditambah X. Nah, untuk selanjutnya, kita substitusikan nilai Y-nya. Kan kita dapatkan tadi nilai Y-nya sama dengan 70 ditambah X. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. 2X dikurangi Y sama dengan 30. Nah, di sini kita substitusi 2X dikurang dalam kurung 70 ditambah X sama dengan 30. Nah, di sini tinggal kita operasikan saja sampai selesai, yaitu 2X dikurang 70 dikurang X sama dengan 30. Nah, 2X kurang X itu kan X, dan 30 ditambah 70 itu 100. Maka kita dapatkan X sama dengan 100. Nah, untuk selanjutnya, di situ kan sudah kita dapatkan nilai X-nya. Selanjutnya itu kita substitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan. Nah, di sini bisa kita pilih persamaan pertama, persamaan kedua, atau bisa langsung juga ke Y-nya, bisa langsung ke Y. Nah, di sini Ibu langsung saja Y sama dengan 70 ditambah X. Jadi, kita substitusikan berapa nilai X-nya. Jadi, Y sama dengan 70 ditambah nilai X-nya kan tadi 100. Maka Y-nya sama dengan 70 ditambah 100. Jadi kita dapatkan Y sama dengan
170. Nah, jadi metode substitusi itu kita substitusikan nilainya. Jadi misalnya kita cari pertama nilai X, maka yang disubstitusikan nilai X terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita cari nilai Y terlebih dahulu, kita substitusikan nilai Y-nya ke dalam persamaan, bisa persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan yang sudah persamaan ketiga, atau persamaan Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, untuk selanjutnya itu metode gabungan. Nah, dari metode gabungan ini itu namanya, dia kan namanya metode gabungan. Jadi dia metode gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, tadi kan untuk metode eliminasi tadi itu kita mengeliminasi variabelnya, misalnya variabel Y dulu atau variabel X terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita eliminasi Y-nya terlebih dahulu, maka kita dapatkan nilai X-nya. Kalau misalnya kita eliminasi variabel X-nya, maka kita dapatkan terlebih dahulu itu nilai Y-nya. Kalau metode substitusi bisa di sini bisa X dulu, X sama dengan, atau bisa Y juga sama dengan berapa, kemudian kita substitusi ke dalam persamaannya, dan selanjutnya bisa, kalau misalnya sudah dapatkan nilai X atau dapatkan nilai Y-nya, bisa substitusikan ke persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan ketiga, persamaan yang baru dibentuk. Nah, selanjutnya metode gabungan. Jadi, metode gabungan tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, untuk contohnya juga sama seperti yang tadi. Persamaan pertama itu minus X ditambah Y sama dengan 70, dan persamaan kedua itu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Nah, sama juga di sini ada dua persamaan, dan yang mau kita cari itu berapa nilai X dan berapa nilai Y dari kedua persamaan tersebut yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, langkah yang pertama itu kita samakan koefisien Y-nya atau koefisien X-nya. Jadi, kita tinggal memilih mau menyamakan koefisien Y terlebih dahulu atau koefisien X terlebih dahulu. Nah, di sini kita samakan koefisien Y-nya. Nah, coba perhatikan dari kedua persamaannya. Sama seperti tadi juga, jadi dia koefisiennya itu sudah sama. 1 dan minus 1. Jadi, bisa langsung kita selesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan operasi penjumlahan. Kan plus 1 ditambah minus 1 itu 0, maka di sini kan menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Jadi, kita gunakan operasi penjumlahan agar nilai dari agar Y-nya itu tereliminasi atau Y-nya itu sama dengan 0. Nah, coba kita gunakan operasi penjumlahan. Minus X ditambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30, kita jumlahkan. Minus X ditambah 2X itu kan X, dan plus Y ditambah minus Y itu 0, dan 70 ditambah 30 itu 100. Jadi, kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 100. Nah, kalau sudah didapatkan nilai X-nya, maka selanjutnya itu kita substitusikan, bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, di sini kita substitusikan ke persamaan pertama. Minus X ditambah Y sama dengan 70. Minus 100 ditambah Y sama dengan 70. Y sama dengan 70 ditambah. Jadi dia berubah. Jadi tambah 100, Y sama dengan 170. Nah, jadi hasilnya juga sama seperti yang tadi. Kita dapatkan nilai X-nya 100 dan nilai Y-nya 170. Nah, ibu ulang. Kalau metode gabungan itu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi, yang pertama itu kita gunakan eliminasi terlebih dahulu, bisa koefisien Y-nya dulu yang disamakan atau koefisien X-nya. Nah, setelah mendapatkan salah satu nilai X atau Y, selanjutnya itu kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan yang kita ketahui. Bisa persamaan 1, dan juga bisa ke persamaan kedua.
Baik, jadi materi dari sistem persamaan linear dua variabel itu sampai di sini saja yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya itu silahkan melengkapi catatannya atau membuat ringkasan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi dicatat di dalam di buku catatannya, kemudian nanti di-scan dan dikirim ke grup atau difoto saja juga bisa. Nah, selanjutnya Ibu persilahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan mengangkat tangan atau raise hand, kemudian Ibu persilahkan baru menyampaikan pertanyaannya. Nah, karena setelah beberapa menit menunggu dan tidak ada yang mau bertanya, untuk selanjutnya Ibu lanjutkan saja. Nah, di sini ada Ibu memberikan tugas, jadi sama seperti tadi juga, di sini kan ada dua persamaan. Jadi di sini tugas ini silahkan diselesaikan di buku catatan masing-masing dan di-scan. Jadi nanti yang dikirim itu ada dua file ringkasan atau file catatannya, dan yang kedua itu file tugas atau bisa juga foto juga bisa. Nah, di sini diberikan dua persamaan, yaitu 2x ditambah y sama dengan 12, dan persamaan kedua itu x dikurangi y sama dengan 3. Nah, di situ sama seperti tadi, tentukan nilai x dan nilai y dari kedua persamaan tersebut, dan gunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Jadi, tugas ini diselesaikan menggunakan 3 metode. Yang pertama, diselesaikan menggunakan metode eliminasi, yang kedua menggunakan metode substitusi, dan yang ketiga menggunakan metode gabungan. Jadi penyelesaiannya menggunakan 3 metode: eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Nah, jadi silahkan diselesaikan tugasnya masing-masing di rumah. Dan sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran kita kali ini. Dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan keluar dari Zoom meeting ini. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan di rumah.